Nah, ini materi yang kemarin gue bilang, gimana caranya kita menyusun portofolio saham itu supaya sehat, gitu ya. Jadi banyak orang tuh kadang nggak ngerti gitu loh, peran portofolio tuh penting. Saham-saham yang kalian beli itu penting untuk peran eh, dalam apa keseharian kalian untuk mencetak keuntungan gitu. Jadi nggak beli saham itu nggak sembarangan beli saham juga gitu. Pegang saham, hold saham, cut loss saham, take profit saham itu juga nggak sembarangan dipegang, nggak sembarangan dilakuin gitu. Nah, itu adalah salah satu cara sebenarnya kalau kalian manage portofolio, mana yang jual, mana yang beli, mana yang default, benar, itu akan membantu kalian untuk untung lebih gampang daripada orang-orang yang susah atau sembarangan gitu manage portofolionya. Ini mungkin kalian nggak bakal ketemu di mana-mana ya karena memang ini based on pengalamanku. Jadi ini mungkin beda dengan orang lain, tapi ya at least caraku udah bisa bikin aku sendiri untung. Ya ini mungkin bisa bikin kalian membantu kalian untuk bisa membuat portofolio sehat supaya lebih gampang untuk bisa ngerasain untung. Ya, ini kan nanti kita bagi jadi dua ya. Jadi balik lagi buat kalian yang belum subscribe, belum follow, silakan di-follow, silakan di-subscribe karena nanti ini akan di-post kembali di YouTube. Oke. Nah, uh, bagaimana kenapa memanage portofolio itu penting gitu? Karena selain kita berbicara pada teknikal dan fundamental, kita tuh butuh stamina fisik, mental dan psikologi gitu untuk kita bisa cuan. Sebisa mungkin kita tuh berusaha supaya apapun yang kita lakuin itu membuat psikologi kita tuh tenang, stabil. Banyak orang bukan loss karena mereka nggak ngerti technical, tapi karena psikologi mereka tuh labil, gitu. Galau, mau beli enggak, mau jual enggak, gitu. Mau hold nanggung, mau jual nanggung, gitu. Mau take profit, nggak pede, mau beli juga bingung gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang ketidakstabilan psikologi. Even gue bilang misalnya, BRMS bakal naik ke Gope misalnya gitu ya. Misal loh, ini contoh gitu. Nah, nggak semua orang juga akan ngerasain kayak sama tahun lalu gue bilang BRMS mungkin 200 akan dapat gitu. Secara kinerja cukup bagus, gue kasih view-viewnya kemarin kan. Nah, ya nggak banyak ngerasain BRMS gitu. Untung gede di BRMS gitu. Kenapa? Ya mungkin ada yang sama-sama masuk di harga 70-80, tapi mungkin waktu 70-80 diturunin ke 72, naikin ke 76, naikin ke 80, turunin lagi 73. Oh, udah deh keluar dulu gitu. Akhirnya nggak masuk lagi gitu. Atau naik ke 120, turun ke 100. Oh, udah deh jual. Nah, gitu. Jadi apalagi itu kalau sendiri ya. Lebih bahaya kalau kalian itu kan ada beberapa orang yang nggak cuma di grupnya JUC, mungkin mereka ada di banyak grup. Nah, itu juga dapat mempengaruhi psikologi. Jadi kayak, oh gue masuk ke grup ini lagi bilang, oh nih BRMS parah nih, patah nih gitu. Nah, itu kan mengganggu kestabilan psikologinya kalian. Gitu. Jadi hati-hati ketika kita trading itu sebisa mungkin psikologi itu harus tenang gitu. Harus stabil. Kalau nggak stabil, udah better tenangin diri dulu, istirahat dulu, santai-santai dulu, baru nanti balik lagi ke market gitu. Karena kalau nggak, kalian paksain tetap di market, percuma, kalian hanya bikin loss terus. Nah, portofolio itu salah satu faktor yang paling besar untuk menjaga psikologi. Dengan portofolio yang di-manage dengan baik, psikologi itu akan ikutan baik gitu. Banyak orang karena psikologi portofolionya jelek itu ganggu ke psikologinya gitu, dan akhirnya merembet akhirnya jadi nggak berani gitu. Nah, kayak gini, siapa yang di sini porto hijau happy, porto merah sedih? Pasti hampir semua kan begitu. Ketika portonya sedang hijau pasti akan lebih bahagia gitu. Ketika portonya merah pasti kayak pusing lah, sedih lah, atau lemes lah seharian gitu. Atau ada yang beberapa udah parah banget merahnya ya, bisa tiap hari tuh nangis gitu ya, tiap malam sebelum tidur tuh nangis terus gitu. Nah, ini kan berpengaruh dalam keseharian tradingnya kalian gitu. Nah, ini yang paling penting gitu. Jadi, selain berbicara pada teknik analisa, fundamental dan teknikal, ya,
Semua orang memang harus tahu, fundamental, technical, semua orang harus tahu. Tapi trading juga berbicara pada seberapa tenang emosi kita, gitu. Kalau kalian emosian, susah untuk bisa cuan. Kalian lihat, wah yang lain cuan nih, gue harus cuan. Kok beli apa gitu. Kok beli ini gimana gitu. Jadi kayak kalian tuh jadi kayak maksa untuk kalian mau cuan, yang lain bisa cuan, gue mau cuan juga gitu loh. Padahal sebenarnya nggak harus gitu. Oke, dia cuan ya nggak apa-apa. Barang gue belum cuan ya udah gitu loh. Jadi harus tenang emosinya. Karena kalau emosi kalian nggak tenang ya, oh dia drop nih, nggak tenang gitu ya. Ya udah jual deh, jual. Akhirnya naik kan gitu. Ini kan paling banyak nih kejadian sama kemarin. Gitu udah dibilang tungguin tabel gitu. Nah, pas drop, apalagi gue bilang itu saham-saham energi justru diuntungkan. Udah tahan aja dulu atau gimana gitu. Nah, waktu drop pada panik, akhirnya buru-buru jual. Ternyata yang saham-saham energi beneran bisa mantul kan gitu. Nah, itu kan jadinya emosi itu pasti, wah sial nih gue tadi ketipu di sini. Ketika emosi di sini bisa jadi trade-nya udah nggak bener gitu, sembarangan. Masuk pengen langsung naik, mau balikin loss, mau balikin modal gitu. Dia nggak terlalu bener gitu. Nah, saham bagus naik, tiba-tiba di grup ada yang bilang sahamnya jelek, kayak tadi gue bilang. Jadi terpengaruh ikutan jual, padahal nggak ada masalah gitu. Kayak, kok ini jual gimana? Nah, ada orang yang punya saham yang sama juga lihat, dia mau jual ya gitu. Pasti ada pemikiran juga, oh ini jelek ya atau gimana ya. Nah, itu bisa jadi juga pemicu gitu loh. Jadi hati-hati dalam kalian, memang grup itu bagus, tapi ya harus bisa menjaga diri dan memfilter gitu. Apalagi ya ketika sahamnya dijual tapi malah naik terus, kemudian nyesel gitu. Contoh ini MSIN ini kalau kalian lihat secara teknikal, nah ini naik turun, naik lebih tinggi turun, naik lebih tinggi turun, naik lebih tinggi turun, ini selalu bikin new high gitu. Apakah ada orang yang ngerasain? Ada gitu. Biasanya yang ngerasain ini ya mereka portofolionya sehat. Maksudnya portofolio sehat, ya mereka beli dengan uang yang mereka tuh nggak pusing. Dan gue beli cuma 10 juta gitu misalnya. Mau kemana juga gue ladenin misalnya gitu. Ya udah gitu. Atau ya mungkin waktu dia sampai di atas ini, udah deh gue jual dulu modalnya gitu. Keluarin dulu 10 juta, sisanya biar 10 juta gue modalnya yang gerak gitu. Nah itu bisa juga. Tapi kan harusnya tradingnya sehat ketika lu beli di sini. Ketika dia belum ada sinyal sell ya lu hold sampai dia benar-benar ada sinyal sell kan. Gitu. Jadi ini yang penting sebenarnya gitu. Nah, porto yang sehat ini bisa jadi juga ya banyak pengaruh ya. Jadi ketika di sini ada ARB gitu. Nah, bisa jadi di sini karena dia panik juga, even gue juga waktu itu panik ya. Ya kita juga bisa jadi, ini ARB keluar dulu deh gitu. Padahal sebenarnya secara tren ini belum ada tanda-tanda patah kan gitu. Nah ini paling sering nih untuk bisa dilawan dan untuk bisa tenang di market. Apalagi orang bilang, wah ini MSIN ARB udah selesai. Makin banyak yang ngomong udah selesai, itu bisa jadi tertanam kotak, oh udah deh gue juga jualan deh, gue juga ikutan jual deh gitu. Nah jadinya sebenarnya ya balik lagi, paling enak itu kalian bisa analisa dan kalian hanya mendengarkan diri kalian sendiri gitu. Karena ya siapapun orangnya tetap mereka bisa salah ya. Jadi itu yang paling penting. Gue selalu tekanin, gak ada orang yang benar-benar 100% tahu dia pergerakannya kemana kecuali dia yang gerakin harganya. Jadi gak usah percayain sama orangnya. Even orang yang gerakin harga pun emang dia mau kasih tahu kalian, gak mau gitu. Kenapa? Ya karena tujuan mereka kan jual setinggi-tingginya. Kalau kalian tahu, kalian ntar yang jualan duluan di atas ini misalnya gitu. Ya ngapain gue kasih tahu ke kalian gitu. Jadi gak akan ada orang yang tahu seberapa tinggi harga sahamnya kecuali dia yang kerek gitu. Dan apakah orang yang kerek itu akan selalu ngomong benar? Belum tentu gitu. Jadi selama kalian bukan yang kerek, udah kalian tuh harus bisa nganalisa gitu, bener-bener bisa nganalisa ya. Mungkin gue nggak selalu bilang gini, gue nggak selalu bilang kalian tuh harus beli di sini dan hold terus sampai sekarang nggak jual-jual, nggak gitu. Ini kan adalah orang yang jenisnya swing ya. Memang gue adalah jenisnya swing. Mungkin kalau kalian bilang gue, ya gue akan bilang dengan gampang, belinya ya sekitaran sini. Nanti ini belum ada sell ya ntar aja. Tapi bagaimana orang-orang yang lebih ke short term?
kok gue mau keluar dulu ya, boleh nggak? Boleh aja. Jadi ketika dia naik di sini, lu mau buy sell ya nggak apa-apa gitu. Oh dia koreksi, aman nggak? Masih aman. Ya udah tunggu dulu. Oh dia break high lagi, ya buy sell lagi, nggak apa-apa. Koreksi, ya udah kalau bisa keluar dulu gitu. Nah, even walaupun lu keluar di sini candle yang terakhir dan lu baru masuk di sini, itu pun nggak masalah gitu. Kenapa? Karena secara tren kan nggak ada masalah gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang di portofolio, kok portofolio lu cuma 15% gitu. Padahal ini harusnya lu bisa untung sampai 700% gitu ya. Nah, kok lu cuma 15% ya, tapi kan lu bisa tektok dan lu juga masuk daripada lu mikirnya, oh gue keluar deh di sini gitu, keluar deh gitu. Nah, pas dia naik di sini atau naik di sini udah nggak berani masuk lagi, padahal nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah, cuma kan kalau kok lu nggak masukin MSIN ke tabel lagi, ya gue pasti akan menjaga ketenangan kalian gitu. Kalian gue kasih masuk di harga sekarang di sini, tenang nggak? Bisa nggak bakal tenang, pasti bakal kok ini udah naik tinggi gini masih boleh masuk nggak? Pasti pertanyaannya begitu. Gitu. Kenapa? Ya persepsinya harus sama dulu gitu. Tapi kan 3.000 orang yang ada di grup itu persepsinya bisa beda-beda. Makanya gue better daripada ribut, ya udah gue nggak masukin. Nah makanya itulah gunanya ketika kalian bisa analisa sendiri. Gitu. Oh dia masih bagus, gue tinggal tungguin kapan dia mulai hijau lagi. Mungkin gue bisa, oke, gue nggak akan hold lama juga sih. Tapi ya mungkin gue bisa tektok kan lumayan nih, sekali naik bisa tebel, sekali naik bisa tebel, sekali naik bisa tebel, ya lumayan gitu loh kalau bisa ngambilnya. Gitu. Nah, jadi strategi buat nyusun portofolio ya, yang pertama kalian harus jaga ketenangan, nggak mudah panik, mentalnya lebih sehat. Sama yang terakhir ya, jangan menakuti diri sendiri. Ini yang tadi gue bilang mengenai BRMS. BRMS dari 80-an ini ada chatnya tanggal 26 Oktober, ini sebelum gue pindah ke Jakarta. Itu gue ada bikin pertemuan kan sama nasabah-nasabah yang ada di Batam. Kalau nggak salah yang ikut sekitar 20-an kalau nggak salah waktu itu. Gue udah bilang waktu itu ke mereka, udah kalian pegang aja BRMS, tahan aja gitu. Itu pasti bakal naik, gue bilang gitu. Nah, ya memang nggak naik satu garis lurus begini. Ya itu kan market itu pasti akan naiknya, ya naik turun gitu. Naik turun begini, ya ini market gitu loh. Nah, bagaimana caranya kalian bisa manage ketenangan? Even ya udah, kok gue kemarin sideways di sini gue keluar dulu, ya nggak apa-apa. Tapi ketika naik lagi, lo harus berani beli lagi kan gitu. Karena walaupun gue kasih saham bagus pun, tapi kalau kalian nggak ngerti, percuma. Kalian nggak akan dapat hal yang menarik gitu. Kalian nggak bakal bisa dapat apapun gitu. Apakah ini kurang menarik? Ini udah bagus banget. Ini kemarin memang screenshotnya per tanggal 24. Kemarin gue semalam baru bikin rekomendasi materinya supaya nggak terlalu jauh geraknya. Ternyata kan balik lagi ke atas gitu. Ya. Jadi apakah waktu kemarin di sini dia patah? Ya kan belum patah. Ini waktu kemarin turun naik ke sini, naik new high, turun sampai sini. Nah, ini bikin new high lagi kan 192 kan. Gitu. Nah, apakah menarik? Ya masih menarik. Ini lagi sideways-nya juga udah di break kan 172 nih, gue kasih angka gitu. Kok nanti dia drop lagi ke 180-an gimana? Ya nggak masalah, no issue gitu. Justru kesempatan itu kalian mulai saham-saham yang fase-fase uptrend begini, itu yang harus kalian pantau gitu loh. Ketika dia mulai ada tanda-tanda, oh pergerakan balik lagi, bisa itu masuk lagi. Gitu, nggak ada masalah. Kok apakah gue telat masuk di 170? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu di sini MSIN dari 500 naik ke 2000-an ini telat? Ya nggak juga kan, naik ke 1400 telat nggak juga. Masuk ke 3000 telat nggak juga. Nggak ada yang tahu gitu. Gue juga nggak tahu bisa naik sampai ke 6000 gitu. Gue pikir kemarin 2000 udah cukup tinggi, 500 2000 udah 4 kali lipat kan gitu. Nah ternyata bisa sampai ke 6000, siapa yang tahu gitu. Makanya gue nggak tahu nih ke depannya BRMS tuh sampai ke berapa, gue nggak tahu sama sekali. Tapi ya dengan tren yang masih cukup bagus begini, why not gitu? Ngapain kalian nakutin diri sendiri? Kok nanti turun kan nanti gitu. Makanya ini harus benar-benar nyusun porto itu kalian harus tenang gitu. Jangan nanti, kok gue jual ya BRMS, atau panik orang di luar, wah BRMS turun, oh, cepat-cepat mau dijual gitu. Nah, boleh kalian jual, gak ada masalah. Tapi ingat, ketika dia mulai bagus lagi, kalian harus berani untuk masuk lagi, gitu. Karena perusahaan yang dapat perusahaan bagus itu nggak mudah, gitu, nggak gampang. Jadi ketika dapat, ya manfaatkan sebaik mungkin, gitu.
Jadi kalian tetap bisa tektok nih, kelihatan 163, 172, ya udah tektok. Kok dia break 172, ya buy gitu. Kok kalau nanti dia turun lagi di bawah 172, ya udah sell aja dulu. Minusnya berapa sih? Paling cuma 2%. Ya nggak? Buat nampung di mana? Buat nampung di 160-an, lumayan kan hemat. Gitu. Nah, kalau dia nanti 173 break, ya beli 173. Kalau dia naik, ya udah biarin dulu. Gitu. Kalau dia turun, ya keluar lagi. Gitu. Karena sekalinya dia naik kan yang namanya uptrend itu naiknya bakal tinggi. Gitu. Nah, kayak hari ini kan naiknya tinggi, ya udah lumayan. Gitu. Hold gitu, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau tektok ya juga nggak masalah. 192 menurut kalian, besok bisa turun gitu. 192 gue jual dulu, ya nggak apa-apa. Tapi besok kalau dia naik 193, ya silahkan beli lagi 193. Kalau turun 191, ya tinggal jual lagi 191. Paling minus berapa? 2% paling. Gitu. Nggak ada masalah. Itu kalau bener-bener mau tektok kayak udah bodoh-bodohan aja kan gitu. Tapi kalau memang ini masih bagus, kayak tadi gue bilang ada tanggal 4 mau RUPS dan lain-lain, sehingga isunya sentimennya masih cukup bagus. Boleh hold nggak? Ya boleh. Gitu. Nah, tujuan kalian supaya tenang itu ya harus bisa nganalisa diri sendiri. Karena kalau kalian bergantung pada orang lain, kalian akan selalu panik. Gitu. Karena dari dalam diri kalian sendiri nggak pede. Gitu. Nah, ketika kalian bisa analisa sendiri, harusnya mental kalian akan jauh lebih sehat. Oh ya nih, gue udah baca sendiri, gue udah tahu project-nya gimana. Ya itu harusnya akan jauh lebih baik daripada kalian cuma bergantung, gue cuma ikutan ini aja nih, ikutan aja. Gitu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh adalah saham-saham yang merah nih. Ini kebetulan nasabahnya mulai mau berubah gitu. Kalau kalian lihat ya, ini kelihatan nih, bukannya di 1000, friend-nya 119, friend gue yang 44 gitu, MLPL-nya 36 gitu ya. BBYB-nya juga dipucuk banget 2620 gitu. Untung kemarin masih sempat naik ke 24 gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kemarin sempat ke 1900 kalau nggak salah, aja juga dalam gitu. Jadi di sini itu gue bilang, kalian kalau enggak gini, ini kan kebetulan beruntung nih dapat BRMS dan percaya sama gue, jadi dia bisa hold gitu. Itu pun porsinya pasti nggak gede. Kenapa? Ya karena pasti rada takut, udah pada nyangkut semua di sini gitu. Nah, tapi kalau orang-orang biasa, kalau kayak gini hilang gini ya, ketika porto kalian begini, apa yang kalian lakuin gitu? Gue yakin kalian nggak bakal mau cut yang di sini kan gitu. Yang kalian cut mana? Gue juga yakin yang ini kalian cut itu akan jadi second opinion gitu. Yang kalian cut mana? Oh nih hijau nih, cut deh. Ujung-ujungnya apa? Mental kalian jadinya cuma nunggu tok gitu. Ini jangan sampai gitu. Nanti bagaimana caranya untung jika risk kalian lebih gede daripada reward gitu. Cut loss 30%, take profit cuma 3%. Satu kali cut loss hilang 10 kali profit. Gimana caranya kalian bisa bikin transaksi 11 kali transaksi 10 kali profit cuma satu kali yang cut loss? Kan nggak mungkin gitu. Ini penting nih gitu. Memang kelihatannya simple, tapi ini yang banyak terjadi pada orang-orang gitu. Hampir semua yang orang-orang yang sampai sekarang tuh nggak pernah untung. Masalahnya banyak banget di sini gitu. Cut loss bisa sampai 30%, even 30 pun nggak mau di cut loss. Take profit buru-buru 2%, 3% take profit gitu. Jadi gue tanya, kalian gimana cara mau untung? Sekali kalian cut loss, nutupin 10 kali profit. Kalian harus untung 10 kali, dan kalian cuma boleh cut loss 1 kali. Itu pun harus benar semua. Kalau enggak, ya mati. Gitu. Yang ada apa? Duitnya tambah lama, tambah habis. Ini, jangan sampai kalian nanti kayak gini. Gitu. Ya, ini kalau ada suatu kesamaan, ini hanya sekedar gue cuma kasih contoh aja. Jadi ini bukan punya siapa-siapa, anggap aja ini contoh aja gitu. Nah, kalian ngarepin ini ya, portofolio begini mau trading kayak gimana gitu. Apakah ini nyangkutnya kecil? Enggak, nyangkutnya gede gitu. Kalau kalian punya uang 1M, nyangkutnya begini semua, gimana coba gitu.
Kenapa? Ya karena waktu turun nggak mau di cut loss, pikir oh nanti bisa naik, nanti bisa naik. Andi udah 50 nggak naik-naik. Army susah, orangnya udah di penjara gitu. Kars isunya mau bangkrut, PKPU. CTTH nggak jelas. DWGL lu mau ngarepin dari 19 bisa balik 149 gitu. Gua udah kaya raya kalau 19 naik ke 149 gitu. IIKP juga isunya nggak bisa bayar utang gitu. Ini itik dari 1.700 sekarang sisa 296. Ini mau balik lagi ke 1.700. Ini mau bisa cuan 5 kali lipat, 500% kalah MSIN-nya gitu. Lu cuma balik ke sini cuma balik modal gitu. Nah ini gue tunjukin portofolio seperti ini biar kalian tuh sadar gitu. Jangan sampai mental kalian rusak sampai jadi begini. Tuh. Nih. Oke lah ini cuan gitu. Tapi ya lot 0 gitu loh. Harga price-nya 0. Kenapa? Ya karena belinya dapat waktu IPO gitu. Itu pun lotnya pasti dikit, nggak banyak. Gitu. Apa yang mau di trading ini real udah mati, di suspend, nggak bisa bayar utang. Nah ini yang udah akut dan udah nggak bisa berubah udahnya begini. Gitu. Kalau udah begini ya kalian cuma ngabisin duit aja di bursa. Kalau kalian nggak berubah, makanya mumpung kalian masih bisa. Ini orangnya ini bener-bener orangnya udah nggak ada lagi di bursa gitu, jadi nggak ada di grup juga, jadi nggak usah spekulasi. Oh ini orangnya ada di grup, nggak. Kalau di grup nggak mungkin dia beli saham-saham begini gitu. Jadi ini udah ya akhirnya gantung apa yang bisa digantung ya namanya kalau udah keluar dari saham gitu. Itu pun sebenarnya kalau dibilang ngegantung, gue yakin orang yang kayak gini, mereka akan tetap masuk ke market. Ada uang akan tetap masuk ke market. Kenapa? Udah nagih. Gitu. Udah susah. Makanya hati-hati. Bener-bener bisa manage. Harus bisa manage. Jangan sampai sembarangan, ujung-ujungnya ya kacau. Nah, yang bener itu ya begini. Portofolio yang sehat itu adalah portofolio yang kayak gini. Gitu. Cut your losses, let your profit run. Gitu. Oke, kok ini asanya nyangkut dalam? Ya memang ini ada yang salah nih berarti orang ini. Jadi buat kalian yang masih megang ada yang sama begini ya. Misalnya asanya nyangkut nih di 3.400, sekarang masih di sini. Kok gue harus ngapain? Ya cut. Karena memang udah jelas cut your losses. Gitu. Let your profit run. Bukan kebalikan, bukan cut your profit, let your losses run. Yang dilakuin ini apa? Ya cut, yang di-cut apa? Profitnya. Losesnya gimana? Ya biarin run. Kebalik. Gitu. Ya, makanya oke, ini BBKP gimana? Ya mungkin kemarin kita lihat BBKP supportnya masih 270-an. Nah, ini 260 ya udah cut gitu. Bumi ya ini kan karena nggak bisa keluar. Oke. Gitu, tapi kan pasti ada keinginan buat cut. Cepro ya ini kan supportnya 92 bintangnya, ya masih sehat gitu loh gitu. Jadi apakah ini adalah contoh portofolio yang cukup baik? Kenapa? Karena plannya cukup bagus, walaupun memang di sini gue yakin nih Asa kenapa nggak mau dijual, pasti mikirnya udah nanggung gitu. Perkataan udah nanggung itu ya dari 5% bisa 10%, bisa 15%, bisa 25%, bisa 50%, bisa 90%. Tinggal pilih mau nanggung yang mana. Gitu. Ya, makanya ini penting nih. Apakah orang ini tipikal hold terus-menerus? Enggak juga. Lihat Adaro dia baru beli pas break, enggak waktu dari bawah. Enggak masalah gitu loh. Jadi bukan masalah persentasenya yang gede-gedean, tapi masalah kebalik diri kalian sendiri. Kalau ngomongin tentang persentase itu nggak penting, gue bilang persentase ini nggak penting. Persentase ini ya memang ada kepuasan ketika kita mencapai 100%. Tapi kalau 100% kalau cuma megang satu lot buat apa gitu, ya kan? Dan kalau kalian bisa cuan, gue bisa cuan 15%, tapi lumayan, gue bisa ambil tektok-tektoknya. Why not? Nggak masalah, nggak ada yang salah dengan itu, gitu loh. Yang salah adalah kalian memanfaatkan 100% ini untuk jadi influencer saham, tapi belinya ya cuma dikit, gitu. Itu yang salah, gitu. Dan itu banyak kejadian, gitu.
Dan untungnya gue lihat beberapa orang yang ngepost itu sehat gitu. Kenapa ya? Karena kan mentalnya juga kita didik tuh bagus gitu. Nah untungnya gue lihat anak-anak soul school ya mungkin ada beberapa yang susah banget cari cuan, ya harus berubah gitu. Gue kasih tahu ke kalian, ikut stock school itu, jadi kalian memang belum ikut stock school. Ikut stock school itu bukan jaminan kalian bisa cuan. Gue cuma kasih tahu kalian gimana cara untuk cuan. Balik lagi ke kaliannya bisa apa enggak gitu. Dan untungnya dan gue kasih itu dengan cara yang simple. Tapi ada beberapa orang pun karena mentalnya udah nggak bisa, udah kayak gini. Kalau kalian punya porto seperti ini, gue mau ngomong sampai berbusa pun nggak bakal masuk ke kalian. Gitu. Percuma. Jadi balik lagi, gitu. Ya. Ini tuh harus dua arah. Nggak cuma bisa dengerin gue ngomong, tapi dari kalian juga harus bisa ngelakuin. Gitu. Nggak susah. Yang dilakuin tuh nggak susah. Cuma butuh dilakuin. Tapi banyak orang mereka tahu tapi nggak bisa dilakuin. Itu yang bahaya. Gitu. Ya. Nah contoh kayak gini, INKP. Nggak ada yang salah dengan kalian mau scalping INKP. Kok buy sini sell dulu, turun buy lagi sell dulu, ya nggak apa-apa gitu loh. Kok di sini dia break mau keluar dulu, nggak apa-apa. Kok yang swing gue buy di sini baru sell waktu dia break di sini gitu, boleh nggak? Ya nggak masalah. Tapi dengan catatan apa, kalau nanti dia break atau apa ya bisa masuk lagi kan. Gitu. Yang kita selalu jaga kan gitu. Kalau kalian baru masuk waktu udah turun naik di sini, kok mau masuk nih boleh nggak gitu. Nah ini ada sesuatu, kenapa lu nggak masuk dari kemarin-kemarin waktu di bawah sini gitu. Oh kemarin ada masuk, ya udah nggak apa-apa. Nah di sini lu masuk ya tinggal jagain. Logonya mana? Logonya ini. Resistnya mana? Resistnya ini. Kalau dia break ke atas bagus, kalau enggak kan dia bikin new low. Nah new low di sini harus berani keluar. Gitu. Karena kalau kalian nggak berani keluar, biasanya yang paling banyak nyangkut scalper masuk buy sell drop, nggak mau sell. Untung dia naik lagi, oh bagus sell ya. Buy sell gitu. Buy nyangkut, nggak mau keluar. Naik lagi, nggak naik lebih tinggi, masih nyangkut, nggak mau keluar. Drop lagi di sini, bikin new low, udah jelas-jelas bikin new low lagi, nggak mau keluar. Turun terus. Ujung-ujungnya yang di buy sell sini hilang. Kena drop di sini. Ini paling sering. Makanya banyak orang, kok kenapa banyak orang yang nyangkutnya benar-benar bisa di pucuk. Orang yang nyangkut bisa benar-benar di pucuk adalah mereka yang pekerjaannya buy sell. Tapi ketika di peak, mereka nggak mau sell lagi. Itu yang paling bahaya. Gitu. Gak ada masalah kalian mau trading cepat, mau kalian trading swing, gak ada masalah. Yang penting ketika harus sell, kalian harus sell. Itu disiplin yang paling penting. Gitu. Karena yang paling bahaya justru itu orang-orang yang short term trade ini. Karena mereka pasti akan ngejar. Gitu. Kayak sekarang, kok BRMS boleh beli nggak? Boleh, tapi dengan catatan BRMS break, lu harus cabut. Nggak boleh lu nunggu-nunggu. Gitu. Ketika lu berani untuk lakuin itu, silahkan masuk. Gak ada kata lebih tinggi. Kayak MSIN tadi gue tunjukin di sini. Oh, gue boleh masuk MSIN nggak? Boleh, nggak masalah. Misalnya ini ngedrop, kan kita nunggu dulu base-nya. Kalau dia ngebase di sini, ya udah jadiin ini area support. Ngebreak di sini, out harus. Kalau nggak, ini bisa turun lagi ke berapa? Ke 2.000, ke 3.000 bisa nggak? Bisa. Oh, kalau dia break lagi ke atas ya bagus. Nah, kalian mau buy sell dulu, buy sell. Iya nggak masalah. Gitu. Ini yang paling penting, konsep ini yang paling penting, disiplin itu yang paling penting. Saham tuh cuma butuh disiplin kok. Gitu. Kayak kalian dimasuk di sini, kok ini break, gua nggak masuk di sini kok. Ternyata dia break new high di sini, kok boleh masuk nggak? Boleh, dengan catatan apa? Dia break low sini, lu harus cabut, that's it. Gitu. Oh ternyata dia langsung naik kan, ya udah bersyukur. Naik, koreksi. Kok gua harus keluar nggak? Terserah, lu mau keluar boleh. Ya udah, gua keluar di sini ya kok, boleh. Kok dia break new high lagi, masuk nggak? Ya masuk. Low-nya mana? Sini, jagain, break, sell lagi. Simple kan? Gitu. Ya. Banyak orang, nah yang paling banyak ya buy sell begini kan. Terakhir kan break di sini. Baik kok ya, naik cuma sampai sini gitu. Ternyata belum dijual. Ternyata beberapa hari kemudian drop ke sini. Gitu. Nanggung lah kok. Udah habis. Mereka pikir nanggung lah, nanti dia naik lagi ke 8.000 kan gitu. Iya kalau naik lagi gitu. Makanya ini yang paling penting nih gitu. Jangan sampai kejebak sama hal-hal yang seperti itu. Ujung-ujungnya ya tadi
kayak gini. Lu masuk itik, gue yakin nih masuk itiknya pasti tektok. Pas sampai di peak dapetnya begini mulai drop. Nanggung lah gitu. Nanggung gitu. Nanggung cuma 5%, mintanya langsung 80% kan gitu. 80% udah. Kok gue sedih, hilang mobil 3 misalnya, hilang motor 2 gitu. Nggak bisa gitu. Karena ini jalan yang kalian pilih. Ya. Makanya pentingnya kemampuan manage portofolio dengan baik. Gitu. Penjelasan memang ya apa yang kalian dengar sekarang ini gue jelasin kok kayaknya simple ya. Bisa nggak dilakuin? Gitu. Gue yakin kok apa yang gue jelasin ini simple. Gitu. Materi nggak bakal banyak, ini bentar lagi udah habis. Tapi bisa nggak kalian lakuin? Bisa nggak ketika kalian beli di pucuk, misalnya beli BRMS 192, dia turun ke 171 lagi, kalian cut loss di 171. Minusnya berapa? Mungkin 10% ya. 21%. 21% mungkin belasan lah. 12% lah. Bisa nggak? Ini risk yang harus kalian terima. Atau misalnya close 192, kok ketinggian 171, jagain 15 menit. Ya silahkan jagain 15 menit. Break, keluar. Kok kalau dia naik lagi, masuk lagi, nggak masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada yang tabu dengan hal itu. Ya. Kalau kalian nggak berubah sekarang, kapan? Gitu. Buat kalian portofolionya nggak pernah ngerasain cuan, mau kapan? Mau sampai kapan? Mau berapa banyak uang yang mau kalian habisin baru kalian bisa sadar? Nah, oke, sebelum itu gue baca dulu. Kayaknya banyak nih yang nanya. Q&A. Kok aku milih masuk grup JUC Santai karena ngerasa nggak tenang? Apa bakal ganggu buat dapet info? Nggak masalah sih sebenarnya. Cuma masalahnya gini, ketika kamu nggak masuk JUC Santai, ya kamu harus ngelengkapin dirimu sebaik mungkin supaya kamu itu bisa analisa gitu loh. Karena apa yang ada di JUC Trader menurutku itu udah cukup bagus. Support sistemnya udah bagus banget. Kenapa? Karena ya ada tabel, pertanyaan di sana cuma super resistance, harusnya nggak ngeganggu gitu. Karena santai itu justru ya kemarin gue sempat kepikiran apa gue buang aja santai, cuma ya ntar dibilangnya wah ntar Kokris nggak mau mendengarkan curahan hati para nasabah yang mau curhat misalnya gitu. Ya oke lah gitu, makanya jauh santai ya dibikin lah gitu. Tadi soalnya miss Gosco out karena nggak disantai ya, makanya bisa analisa gitu. Ya, ketika kalian memutuskan untuk oke, gue nggak mau disantai supaya nggak keganggu psikologinya. Nah, itu kalian udah bagus gitu. Tinggal kalian harus belajar untuk gimana cara kalian bisa analisa. Gimana kita bisa tahu kalau itu koreksi sehat? Nggak ada yang tahu. Gue nggak tahu ini sehat apa nggak. Gue nggak tahu. Waktu BRMS turun dari 127 ke 101, gue nggak tahu itu sehat apa nggak sehat. Gue juga nggak tahu. Gitu yang gue jagain apa? Gue jagain kebetulan ada satu analisa anak-anak soft school tahu. Ada satu analisa soft school yang gue bilang ini selama nggak ditembus kita masih bisa hold. Itu yang gue jagain. Gitu. Gue cuma disiplin sama itu. Oh ternyata pas benar. 101 pas mantul. Gitu. Gak ada yang tahu sehat apa nggak ada yang tahu. Tapi even ya ketika gue keluar waktu di 101, gue mungkin pasti akan nunggu. Ini yang penting kan fundamentalnya bagus. Gue pasti akan nunggu kayak sekarang Aldo. Gue keluar, gue pasti akan nunggu kapan gue masuk ke Aldo. Gitu. Tinggal nunggu waktu. Kok Chris dirimu analisa pure fundamental dan technical aja kah? Atau ada analisa lain seperti bandarmologi? Gue jarang pakai bandarmologi sih. Furni semua fundamental dan technical. Makanya tuh kalau kalian nanyain gue yang paling sering gue jawab semua kan masalah ke FA, ke TA, udah gitu toh, nggak ada yang lain. Kok kadang kalau CL nunggu closing minusnya malah makin dalam, tapi kalau pakai SL begitu kena SL malah naik. Ada tips nggak kok? Ya gini, kalau kalian closing nunggu closing makin dalam, berarti kan ya udah, berarti kalian kok gue nggak mau makin dalam, ya udah lu pasang stop loss. Nah pas kena stop lossnya dia naik, ya itu adalah resiko harus kalian terima. Gitu, nggak bisa kalian mau berenang tapi nggak basah gitu. Nggak bisa, lu harus milih, lu mau berenang lu harus bisa basah gitu. Nggak bisa enaknya doang, gue mau berenang, gue mau olahraganya, gue nggak mau kering, nggak mau basahnya gitu. Nggak bisa, nggak ada yang bagus gitu, semua harus ada resiko. Inilah
perjalanan hidup paling cepat kalau gue bilang. Karma yang paling cepat. Lu jual dia naik, lu hold dia turun gitu. Lu beli dia turun. Nah, ini pelajaran karma yang paling cepat sebenarnya aku bilang di market. Karena efeknya tuh langsung. Kok kalau mau swing trading pasti beli saham-saham yang break auto pas closing biar confirm. Kalau di tabel ada yang sideways aja, sahamnya gimana cara bedain ya buat pilih saham yang memang mau uptrend buat swing. Gua nggak tahu ini saham tuh bisa uptrend apa enggak gitu. Even kayak Adaro gue pikir udah naik dari 1200 2300 kemarin swing. Gue nggak mau masukin ke tabel memang. Itu mungkin ada beberapa orang yang dia kan sideways, gue bisa tektok, bisa, nggak masalah gitu. Cuma gue nggak mau masukin tabel. Kenapa? Karena mungkin gue takutnya ini udah cukup naik, ntar ngedrop ke bawah, sayang nih cut loss-nya gitu. Ntar pada nggak mau cut loss nih saya gitu. Ternyata dia break atas, baru gue masukin ke tabel kan gitu. Nah, apakah telat? Ya nggak telat, ternyata naik juga kan pas dia break. Ternyata besoknya juga kenceng naiknya. Ya nggak masalah kan gitu. Tapi apakah gue tahu Adaro pasti akan break ke atas? Nggak tahu. Kalau gue tahu ya pasti dari awal-awal gue dari bawah udah gue tampungin terus kan gitu. Waktu sideways gue tektok gue tampungin terus gitu. Kalau masih pegang W2 gimana kok? Ya sekarang gini, pertanyaannya adalah W2 kasih kalian cuan nggak sekarang? Kalau W2 kasih kalian cuan, oke. Masalahnya sekarang W2 nggak kasih kalian cuan. Ini yang selalu gue bilang ke orang-orang yang megang friend sama W2. Ngasih kalian cuan nggak? Gitu. Kok nanti ini udah murah? Siapa bilang? Emang 100% kalian berani jamin ada friend nggak bisa turun di bawah 80? Gitu. Dan kalian bisa jamin naik ke 100 lagi itu dalam berapa bulan? Gitu kan nggak ada yang tahu. Kalau gue sih ya better nanti kalau naik bagus baru gue masuk lagi. Ngapain sekarang? Sekarang gue ngelihatnya ada yang lebih bagus, ya gue prefer main yang lebih bagus dulu. Gak habis waktu. Chris bilang tipenya Chris itu swing, tapi kok jago scalping juga? Bedain footing style-nya gimana? Gini, gue di market udah 10 tahun. Kenapa gue bisa ngomong ngejelasin ke kalian itu gue ngerti. Mau kalian stylenya long, short, swing apa semua gue ngerti. Kenapa? Karena gue pernah di posisi itu. Orang-orang yang kenal gue dari tahun 2013 2014, gue itu scalper gitu. Scalper yang ya bisa make money tapi ujung-ujungnya balik lagi karena ribet masalah disiplin dan capek di 2% 3%. Gue pikir kalau gue punya uang 1M nanti masa iya gue bisa scalping kayak gini lagi? Gak bisa, mentok gitu. Kalau kalian bilang kok ada yang bisa kok scalping 2M 3M, ya itu mungkin ada satu dari sekian ribu orang gitu. Tapi balik lagi, ketika gue scalping begitu, siapa yang gue makan? Uangnya kalian kan. Gue nggak mau gitu. Makanya gue prefer udah deh swing, enak, gue bisa masukin banyak, bisa cuannya 100%, gak usah pusing gitu. Jadi gue selalu bilang ilmu itu boleh dipelajari, tapi ketika kalian belajar ilmu, kalian harus siap bakal pusing. Nah, banyak orang ketika mereka baru masuk Soulful, baru-baru enak cuan terus mereka mulai bosen sama ilmu yang gampang banget gitu. Akhirnya mereka belajar ilmu sana sini, akhirnya apa? Pusing. Ketika pusing, bingung, kecampur semua. Akhirnya apa? Rusak metode tradingnya. Nah, itu adalah hal yang wajar. Gue juga begitu dulu. Rusak, untuk bisa balikin susah. Makanya gue selalu bilang kalau kalian masih baru, jaga mental kalian bener-bener. Kalau ada yang gampang, ngapain cari yang susah gitu. Kan tujuannya adalah kita make money di market, bukan kalian mau jadi influencer di market. Kecuali kalian mau jadi influencer di market, beda gitu. Nah, gue kemarin salahnya di situ, makanya gue butuh waktu 5 tahun untuk ngebenerin mental gue lagi balik gitu. Untungnya bisa balik. Ada beberapa orang yang nggak balik-balik, 10 tahun nggak balik-balik gitu doang. Kok berapa hari biasanya yang bisa digunakan untuk bisa melihat saham tersebut sedang membuat best? Apakah 3 hari cukup? Ya bisa aja 3 hari cukup, bisa gitu. 3 hari itu data yang sangat besar. Misalnya kalau kalian buat scalping, diganti ke 1 jam datanya banyak, diganti ke 15 menit lebih banyak lagi, diganti ke 5 menit lebih banyak lagi, tinggal pilih mau yang mana gitu. Kok gimana caranya disiplin TP? Udah disiplin cut loss tapi malah susah disiplin TP karena greedy. Nah, lu kan tahu sendiri, lu greedy. Ya udah, lu tinggal tulis di kertas, tempel di komputer lu atau di HP lu, wallpapernya tulisnya gini, jangan greedy. That's it.
sering-sering TP kalau dekat resistance, udah gitu. Banyak orang tuh, kalian tahu masalah kalian tuh apa, tapi kalian masih nanya, oh gue kayak gini, gimana ya? Ya kalian udah tahu kalian begini, ya udah tinggal cari cara gimana supaya kalian tuh ingat kalau kalian tuh begitu. Oh kalau boleh saran buat channel juga, karena kadang kebanyakan chat pas buka grup, gue yang pusing gitu loh. Trader ting, santai ting, investor ada orang baru ting, stock school ting, grup kedua stock school ting gitu. Gue kadang ya gini, gue trading, gue harus ngebales cepet. Jadi ya gue kadang nggak tahu ini tuh udah di grup apa. Even kadang santai trader gue kadang suka ketukar gitu. Jadi ya udah terlalu banyak gitu. Belum lagi grup yang di WhatsApp, belum lagi grup-grup yang ini itu, belum lagi info COVID. Astaga, udahlah gitu. Yang bikin suka hold saham drop itu kayak tadi kok, BRPT nunggu closing 930 tiba-tiba. Nah, gini. Makanya kalian harus bisa bedain antara scalping dan closing gitu. Gue bilang kan kita bermain hari ini scalping gitu. Nah, BRPT nggak ada di tabel kan, scalping. Ya udah 930 gue bilang out, ya out gitu loh. Nah, makanya persepsinya harus sama gitu. Jadi kalau gue bilang oke, ikutin tabel gitu, ya udah nungguin closing. Iya, karena tabel itu dibikin berdasarkan candle harian gitu. Tapi kalau BRPT mungkin bisa jadi kok pakai candle 15 menit, 5 menit, 1 jam, 2 jam, ya bisa beda gitu loh. Nggak harus nunggu closing. Kenapa kita nunggu closing? Karena gue pakai candle daily itu close jam 3 sore baru kebentuk. Kalau gue pakai candle 15 menit misalnya, ya tiap 15 menit kan kebentuk candle baru, udah close ya udah close. Gitu. Makanya itulah gunanya bisa analisa. Kok penyakitnya saya orangnya terlalu sabar, susah TP, akhirnya sahamnya balik lagi atau malah jadi CL, gimana ya? Ya itu kan kelihatan kan penyakitnya, kamu terlalu sabar. Nah, gimana caranya supaya nggak terlalu sabar? Gitu. Kan TP itu kadang nggak harus semua, udah deh TP dulu 50%. Gitu. Kan kita juga nggak tahu apakah dia masih bisa naik lagi, apa balik turun ke bawah, gitu. Nggak ada yang tahu. Kayak BRMS 163 masuk, 172 TP dulu deh 50%, gue bilangnya gitu. Ternyata naik lagi, ya udah mau gak mau biarin aja gitu. Kok gue belum kejual, ya udah berarti bersyukur gitu. Apakah gue tahu dia akan ngebreak ke 192 hari ini? Gue nggak tahu gitu. Gue malah mikir kalau gue bisa dapat 163 lagi, gue hajar lagi 163 gitu. Tapi ya semuanya ada plus minus, ada resiko yang kita ambil gitu. Oke, kita next dulu. Nah, jadi banyak orang tuh mikir, oh gue harus cuan terus ya. Nah, ini kelihatan. Gue kasih lihat kalian, ini fund manager yang gue selalu bilang. Ini reksadana yang mereka tuh dana kelolaannya bukan kecil lagi nih, 1T. Ya, ini jenis reksadana ya 1T, ini ada prospektus, fact sheet-nya ada namanya gitu. Nah, ini gue bukan ngejelekin reksadananya, tapi gue mau kasih tahu ke kalian, even reksadana pun lihat dari Oktober sampai sekarang nggak bikin new high loh. Gitu. Kalau kalian lihat 1 tahun terakhir cuma untung 1%, 3 tahun minus 8%, 5 tahun minus 5%. Bagaimana kinerjanya kalian? Gitu. Kalau kalian minus 3 tahun cuma 2%, that's good. Apalagi kok gue 5 tahun udah trading cuan kok, tapi cuma 3%. Bagus gak? Bagus gitu, nggak ada masalah ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan gitu loh. Jadi tidak selamanya loss itu jelek. Jangan selalu menekan diri kalian, gue harus jadi Superman, nggak bisa gitu. Gue harus jadi Doctor Strange, nggak bisa gitu. Karena ada batasannya. Nih, kalian bisa lihat dalam 6 bulan terakhir aja tuh, dari Oktober sampai sekarang belum cuan. Kalian yang cuan gila-gilaan di Januari, Februari, malah mungkin kinerja lebih bagus. Gitu. Karena ya nggak gampang untuk mengelola uang besar. Gitu. Jadi ya manfaatin mumpung uang kalian tuh masih kecil, itu lebih gampang cuan daripada dapat pemegang uang gede, tradingin uang gede. Gitu. Ya, nih kalian bisa lihat kinerjanya turun terus. Gitu. Gue nggak tahu nih, ini ketutup nih, salah. Nah, ini 1,4T. Gitu. Jadi no issue nih kayak gini, sideways
sempat drop kemarin di sini. Itu ini 7T. Ini gede nih Batavia. Nih, Mandiri sempat drop, mulai naik lagi gitu. Year to date 1,9, 3 tahun minus 12%. Ini penurunan corona masih belum balik gitu. Yang beli 3 tahun lalu sebelum corona masih nyangkut. Ini dana kelola 900 miliar gitu. Sama ini Manulife 7T. Ini Schroder 1,3T. Kalian bisa lihat kan sama semua kan kinerjanya gitu loh. Jadi gak ada masalah gitu. Nah, tinggal kalian manage portofolio, gak harus kalian kenceng-kencengan kok. Siapa bilang gini, kalian mungkin di luaran ngelihat, oh influencer ini mereka 1 tahun portofolionya untung 20%, 30% gitu. Kokris untung 20%. Nggak bisa disamain semua gitu loh. Kalian bisa lihat di sini. Lihat mereka keuntungannya 1 bulan 1%, year to date 0,65, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru kelihatan gede gini ya. 10 tahun baru 23%. Bayangin, 10 tahun 23%. Berarti setahun cuma 2%-an. Tuh 10 tahun 5%. Berarti setahun cuma 0,5%. Ya, 55%. Nah, ini bagus gitu. 5 tahun 13% masih. Ini cenderung bagus gitu Batavia. Ini 20% gitu. Nah, makanya jadinya even portofolionya kalian naik aja tuh udah bagus gitu. Ya. Apakah orang yang kelola reksadana ini orang-orang biasa-biasa? Enggak, mereka butuh sertifikasi gitu. Mereka adalah analis-analis top yang ada di sini gitu. Mau itu luar negeri, mau itu dalam negeri, mereka adalah analis-analis top gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Gue ngejelasin ini bukan serta-merta untuk mereka kinerjanya nggak sesuai harapan. Enggak, justru gue bilang ini bagus gitu. Cuma masalahnya kalau kalian bandingkan ke diri kalian sendiri, ya nggak ada yang perlu kalian takutin gitu loh. Karena untuk bisa jadi fund manager, kalian cukup untung konsisten seperti ini, kalian sebenarnya udah bisa jadi fund manager gitu. Tinggal gimana cara kalian analisanya kan. Ya. Kok mau holder big banks, terus rencana Maret ini mau out, strateginya gimana ya baiknya untuk incar dividen terus baru TP? Gua nggak tahu ya, strateginya balik lagi, lu mau incar dividen TP ya boleh-boleh aja, nggak masalah gitu loh. Kan balik lagi, kalau memang rencana itu cukup baik menurutmu ya lakuin gitu. Untuk Kokris sendiri pada saat CL, apakah selalu tunggu closing atau ada yang pasang otomatis cut loss? Gue nggak pernah pakai otomatis, cuma mungkin gue bisa keluar dulu waktu market lagi berjalan. Kok bisa? Karena mungkin gue pede. Oh ini kayaknya nggak bisa naik lagi, udah deh gue keluar dulu. Gitu. Pernah nggak waktu gue keluar waktu jam market itu dia naik lagi? Pernah. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak pernah. Gitu. Makanya daripada gue sering, makanya kenapa muncul closing ya, daripada gue sering ketipu, karena ketika kita ngelihat turun mentalnya biasa, nggak kuat nih, gue harus keluar dulu gitu. Nah terus pas abis keluar dia mantul, sakit hati, better gue ayo sekalian, kita fight sekalian, karena takut pun nggak ada guna kan. Kok takutlah nanti dia turun ke sini, kan nanti gitu loh, nggak kelihatan sekarang gitu. Kok nanti dia ARB, ya kan nanti kalau di ARB baru gue keluar, selesai gitu loh. Ngapain takut-takut, di market nggak ada yang perlu ditakutin gitu. Nggak tiba-tiba langsung hilang kan duitnya kan, nggak. Kok view untuk Amar gimana? Katanya salah satu potensi beggar tahun ini. Apakah bisa balik ke 600? Bisa, Amar bisa. Cuma masalahnya ya balik lagi. Sekarang kan masih gini, retailnya tuh banyak. Semua orang ngomongin tentang Amar gara-gara itu. Ya pasti volatilnya tinggi lah. Apalagi nanti banyak orang-orang yang cuma untung 2%, 3%. Udah take profit dulu ya. Itu kan dimanfaatin ya. Better kalau kalian memang mau ya silahkan analisa gitu loh. Gue udah bukain pintunya. Tinggal diatur gimana dekat-dekat mana belinya gitu. Kok mungkin nggak analis sekuritas yang membuat riset dengan aspek yang tinggi karena ada kepentingan dari luar? Ya bisa jadi ya gitu. Karena kan walau bagaimanapun mereka bekerja di suatu sekuritas gitu. Ya bisa jadi misalnya gua, ada analis nih, tolong dong lu bikinin riset, gue punya barang ini naikin gitu. Bisa jadi, cuma kan ya balik lagi makanya kalian bisa nilai kan dari hasil risetnya itu kayak gimana gitu loh. Oh risetnya dia banyakkan
beli terus habis naik bentar turun. Nah itu kan bisa kelihatan, oh analisnya ini kalau bikin riset tuh bagus, konsisten, pergerakannya sesuai, terus misalnya ngasih harganya juga nggak pas lagi di pucuk atau nggak tinggi-tinggi banget. Nah itu kan bisa kelihatan dari situ. Nah justru analis-analis yang teruji di market itu kan kelihatan gitu dari track recordnya mereka. Nggak bisa orang analis-analis baru, oh dia bagus nih, nggak bisa dibilang begitu. Chris, kira-kira bakal ada bahas rekomendasi saham untuk long term nggak ya, untuk kalau 1 tahun ke atas? Long term 1 tahun ke atas ya, gini, gue adalah orang yang bisa ngerti pergerakan market secara short term. Ngapain gue jagain untuk 1 tahun ke atas yang pergerakannya tuh masih abu-abu. Contoh, kita nggak tahu tahun ini ternyata bakal ada perang Rusia Ukraina. Nah kalau gue udah beli, udah deh gue beli akhir tahun kemarin gue beli saham A gitu buat akhir tahun gitu, ternyata sekarang ada potensi yang jauh lebih bagus, masa ya gue nggak geser kan gitu, ngapain gitu loh. Jadi kalau kita jaga short term, maka kita akan jaga mid term. Ketika kita jaga mid term, kita akan jaga long term. So, ketika orang bisa jagain dari hal yang paling cepat, maka dia akan menjaga dari hal yang paling besar. Gue sih pikirannya seperti itu. Oh sebenarnya strategi entry-nya kalau suatu saham gimana sih? Kalau masuk tabel langsung HK atau nunggu retrace deket-deket support? Nah, gue nggak tahu apakah ketika dia masuk tabel saham itu langsung terbang apa nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi kalau gue sih ya udah, oh masuk nih oke nih, ya gue pasti masuk. Resikonya ya tinggal gue hitung. Gitu. Siap nggak terima resikonya? Oh kalau gue masukin 1M minus 10% 100 juta kayaknya gede, udah deh turunin misalnya, gue siapin loss berapa, 20 juta, ya udah masukinnya 200 juta, selesai gitu. Chris, kapan kita harus buy on breakout atau weakness dengan asumsi sama-sama bikin higher high uptrend? Itu ada dijelasin di Stock School. Ya breakout itu ya lu kan kita nggak tahu breakout itu false break apa enggak, kan biasanya orang awam gitu, ya udah kalau dia break beli, dia turun lagi sell, selesai itu, mumpung nggak terlalu jauh kan. Nah kalau dia sell waktu dia false break, nampung lagi di bawah kan, buy on weakness jadinya. Kalau dia sideways ya banyakan buy on weakness. Kalau dia trennya sideways banyakan buy on weakness. Kalau dia trennya downtrend banyakan buy on weakness. Kalau dia trennya sektor trennya uptrend ya banyakan buy on breakout gitu. Harus lihat dari trennya juga. Oke, jadi yang di chat kayaknya juga cuma penekanan kalau mereka juga begitu. Oke, sip, udah jam 9.30 juga ya. Jadi gue harapin sih dari kelas ini kalian tuh banyak belajar bagaimana caranya bisa manage supaya portofolio kalian sehat, psikologi kalian sehat, karena nggak selamanya milih saham itu, nggak selamanya orang untung itu diukur dari mereka beli sahamnya bener gitu. Bisa jadi sahamnya bener tapi mental mereka yang salah, portofolio mereka yang salah gitu. Bayangin ketika yang udah portofolionya merah semua dan merahnya nggak mau dijual, ujung-ujung pasti ngejual yang hijau kan gitu. Nah ketika udah seperti itu nggak bakal bisa untung lagi gitu. Gua kasih tahu BRMS bagus gitu ya, karena merah semua, friendnya merah, bukannya merah, yang dijual apa? Oh udah nanggung kok, friend dijual, bukannya udah nanggung dijual, dan dijual pasti BRMS gitu. Kenapa? Ya karena cuman itu yang bisa dijual kan gitu. Padahal kan sebenarnya kebalik. Makanya selalu tekanin cut your losses, let your profit run gitu. Selalu let your profit run, jangan kebalik gitu. Jangan let your losses run gitu ya. Oke, sip, thank you semuanya udah nonton sampai akhir. Semoga di video ini kalian bisa belajar cukup banyak, kalian bisa manage portofolio kalian bisa ubah mindset yang salah, kalian bisa make money lagi di market dari apa yang udah trauma mungkin yang udah terjadi ya. Harapan gue sih selalu kalian bisa untung di market ya, tentu sama JUC gitu. Thank you semuanya, see you in the next class. Dan yang terakhir ya, semoga cuan.